Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Al-Amar Nasution dengan nomor induk mahasiswa 22053-003. Saya merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor pembangunan, yang mana ditujukan untuk teman-teman semuanya dan juga sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Zul Afdal MPD. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Zul Afdal MPD yang telah memberikan tugas ini dan memberikan saya kesempatan untuk dapat mengerjakannya. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hingga pada saat ini saya masih diberinya kesehatan sehingga saya dapat mengerjakan tugas video pembelajaran ini. Salawat beringkaikan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita akan mengharapkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita masuk ke dalam penjelasan. Nah, apa itu faktor pembangunan? Faktor pembangunan merupakan berbagai faktor ataupun berbagai elemen yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi, faktor pembangunan ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, modal ataupun investasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekspor. Nah, kondisi politik pun juga mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara, seperti good governance ataupun keterbukaan pemerintahan, stabilitas politik, dan kerjasama internasional. Nah, tak hanya itu, ternyata faktor lingkungan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemulihan ekologis dan energi terbarukan. Nah, tampaknya dari kata kunci tersebut, topik faktor pembangunan ini sangat menarik untuk kita bahas. Nah, maka oleh sebab itu akan kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Oke, faktor yang pertama kita akan membahasnya itu faktor sumber daya manusia ataupun faktor SDM. Nah, jadi faktor sumber daya manusia ini menjadi faktor penting dalam pembangunan, atau bisa kita bilang faktor utama di dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja, tingkat kependidikan, keterampilan, dan kemampuan inovasi dari individu dalam suatu daerah dapat berpengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat pembangunan yang dicapai. Nah, selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut dalam era globalisasi. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Tak luput dari itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi. Nah, ini nantinya akan kita bahas secara mendalam di faktor sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Oke, kita masuk ke faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu sumber daya alam. Yang mana faktor sumber daya alam ini ataupun faktor SDA merupakan faktor krusial dalam pembangunan. Jadi, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, energi, dan keanekaragaman hayati dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, jadi beberapa contoh sumber daya alam dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di sini akan kita membahas satu persatu. Yang pertama itu kita contohkan dari kesuburan tanah. Nah, jadi kesuburan tanah yang baik pasti akan meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekonomi. Nah, jadi apabila kesuburan tanah ini dikelola dengan baik, maka akan sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di suatu negara. Selanjutnya kita akan membahas
tentang faktor sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, ini merupakan lanjutan dari sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia yang tadinya kita bahas. Nah, jadi faktor sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemerataan. Nah, jadi di sini kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan inovasi mereka. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan akses ke pasar kerja dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas dan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi karena berdampak langsung pada produktivitas, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu ada kesehatan. Kesehatan juga merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi kesehatan yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa pengalaman sejarah menunjukkan bahwa terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, dan peningkatan gizi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, hal inilah yang membuat kesehatan ini salah satu faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya di pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan ini merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Ya, sudah jelas lah ya. Pemerataan pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar penduduk, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pemerataan ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara merata di seluruh negeri. Nah, jadi ini dapat membantu masyarakat menciptakan stabilitas sosial dan juga politik serta meningkatkan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang meliputi modal ataupun investasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekspor. Nah, di sini akan kita ulas satu persatu. Jadi modal. Nah, modal itu dapat berupa investasi dalam bentuk uang, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah, investasi yang kuat dalam infrastruktur dan sektor produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi inovasi itu merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, ketika individu, pengusaha, ataupun pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam dan pembelian barang modal yang digunakan untuk produksi. Investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan GDP. Nah, jadi investasi ini juga akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja, menekan kemiskinan, dan mengacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Nah, jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap, diperlukan kondisi di mana investasi dapat ditanamkan di berbagai sektor ekonomi, sehingga memperluas pasar dan produk yang dihasilkan mampu bersaing dan memiliki harga jual yang tinggi. Nah, investasi juga menjadi sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang bagus.
Jadi realisasi investasi di Indonesia ini akan terus meningkat dan pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memperbaiki regulasi dan menciptakan keterbukaan investasi bagi masyarakatnya. Yang kedua itu ada industrialisasi. Nah, jadi ini dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi di mana PDB, ekspor, dan kesempatan kerja meningkat. Nah, jadi industrialisasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam promosi perdagangan dan membantu dalam pertumbuhan pesat pendapatan nasional. Nah, jadi beberapa faktor yang mempengaruhi industrialisasi antara lain tanah ataupun tempat, tenaga kerja, modal, teknologi, dan koneksi. Jadi sektor industrialisasi ini menyerap tenaga kerja yang besar serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar. Nah, jadi pengembangan sektor industri yang kuat menjadi pendorong utama ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, dari sini sudah jelas bahwasanya industrialisasi sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Oke, baik, kita masuk ke dalam pembahasan kondisi politik yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara, yang meliputi pemerintahan yang transparan, stabilitas politik, dan kerjasama internasional. Nah, yang pertama itu ada pemerintahan yang transparan atau good governance. Nah, jadi ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah yang transparan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dengan memastikan alokasi sumber daya yang efisien, peningkatan investasi yang berkelanjutan, dan penggunaan teknologi yang canggih. Dengan demikian, transparansi dalam pemerintahan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya itu adalah stabilitas politik, yang memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan menjaga keadilan sosial ekonomi. Yang selanjutnya ada kerjasama internasional, yang dimana ini merupakan faktor dalam pembangunan ekonomi. Kerjasama internasional ini dapat membuka peluang perdagangan dan investasi, meningkatkan akses ke teknologi dan sumber daya. Nah, jadi kerjasama internasional ini juga sama kaitannya dengan ekspor tadi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, jadi beberapa bentuk kerjasama internasional yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain perdagangan internasional, investasi asing langsung, bantuan dari luar negeri, dan keterlibatan negara dalam suatu organisasi internasional. Nah, terkait dengan stabilitas politik yang tadi kita bahas, bahwasanya sebuah negara dengan stabilitas politik yang baik akan mampu menjaga kebijakan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, dan memastikan akses ke pasar modal dan tenaga kerja. Bahkan perdagangan internasional akan menjadi lebih lancar. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi meliputi ketersediaan sumber daya alam ataupun SDA, sumber daya manusia yang berkualitas, modal, industrialisasi, pertumbuhan ekspor, kelembagaan dan tata pemerintahan, serta kebijakan pemerintah. Nah, jadi dengan demikian, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan perhatian pada faktor pembangunan tersebut, dan diperlukan kontribusi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang berada di suatu negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.